Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan Surat Edaran Kemenristek-Dikti nomor B-B1-B-SE-2019 bahwa ada kewajiban bagi program sarjana untuk mengupload tugas akhir mereka pada repositori institusi yang terintegrasi di portal repositori tugas akhir mahasiswa Kemenristek-Dikti. Kemudian program magister diwajibkan untuk memiliki jurnal ilmiah yang terpublish pada jurnal internasional. Kemudian untuk program studi doktor diwajibkan untuk memiliki jurnal dalam jurnal internasional yang bereputasi. Tidak hanya untuk mahasiswa, ternyata submit jurnal internasional itu juga merupakan kebutuhan bagi dosen untuk kepentingan kenaikan jabatan akademik, kemudian loncat jabatan, dan kenaikan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Ada beberapa tips dan strategi untuk dapat menembus jurnal internasional bereputasi. Bersama kita sudah siap Prof. Agus Setio Muntohar. Kami persilahkan Prof. Waktu untuk pemaparan 45 menit, Prof. Ya. Baik, kami persilahkan Prof. Oke, baik saya. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu ini pesertanya dari latar belakang apa dan apakah mungkin ada yang sudah pernah publikasi di jurnal terindeks, ya. Mungkin ada juga masih baru atau mungkin ada juga yang belum pernah sama sekali. Saya karena tidak punya data sehingga mungkin nanti yang akan saya sampaikan ini bisa jadi sangat umum sekali gitu ya, karena kita tidak tahu siapa pesertanya. Karena kalau beragam agak sulit kita menyelesaikan. Tapi kalau 45 menit ini nggak tahu, mudah-mudahan cukup waktunya karena saya menyiapkan ada 4 slide ya. 4 slide rata-rata ada sekitar 20-an konten. Baik Ibu Bapak, di dalam publikasi ini saya akan ada 4 slide ya, nanti 4 kelompok. Nanti tapi saya akan urutkan dari mana saya akan bicara gitu ya. Oke, baik, ini mudah-mudahan bisa terlihat oleh Bapak Ibu ini. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik. Yang pertama bahwa di dalam menyiapkan naskah itu sebetulnya yang mau kita tuju, kalau di sini diminta interindeks Scopus. Saya ingin jelaskan bahwa jurnal itu tidak ada jurnal Scopus, tapi dia terindeks dalam Scopus. Ya. Mengindeks itu sebetulnya lebih dulu yang digunakan kita menggunakan impact factor lebih dulu. Sedangkan jurnal terindeks Scopus itu kan baru sekitar tahun 2010-2011 yang dikenal nanti dengan punya nama menggunakan sistem kuartil. Baik, untuk presentasi saya kali ini, ya kan, saya akan istilahnya mengganggu ya. Saya akan perhatikan nanti. Jadi apa yang saya sampaikan? Ya. Itu ada yang pertama, kita coba bicara tentang indeksasi jurnal atau indexing jurnal. Kemudian kedua, saya akan bicara bagaimana kita melakukan riset yang baik, ya. How to do the good research. Kemudian setelah itu saya akan bicarakan bagaimana kita menuliskan hasil riset itu. Kemudian memilih jurnal. Kemudian bagaimana jika naskah itu ditolak dan bagaimana jika naskah itu diterima. Itu Bapak ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Baik, saya masuk ke materi yang pertama itu. Di dalam indexing ya, jurnal ini kalau kita lihat banyak sebetulnya pengindeks jurnal itu. Ya kan, ada banyak sekali yang termasuk Google, yang paling mudah itu Google Scholar, ya, di luar negeri juga pengindeks, ya.
Google Scholar juga melakukan indeks, ya, tetapi dia tidak memilah mana jurnal, semua yang masuk dalam internet dihitung semua. Nah, kemudian ada juga Mendeley juga mengindeks, ResearchGate juga mengindeks, kemudian ada akademia, kemudian mungkin ada juga Emerald, ada yang sebagainya itu ya. Nah, tetapi di sini ada dua yang utama yang mungkin menjadi banyak rujukan, yaitu dari Web of Science, grupnya Web Science. Kalau dulu Web of Science ini dikenal dengan ISI, ya, ISI. Jadi ketika saya dulu S2 itu terkenal dengan menggunakan istilah ISI Journal atau SCI Journal. Itu paling terkenal pada saat tahun 2000-an itu sudah terkenal ISI. Jadi orang kalau publikasi di ISI ya, jurnal itu berarti sudah betul-betul impact faktornya tinggi, itu bereputasi sekali, sudah lebih punya kepuasan. Di bawahnya itu kita kenal dengan nama SCI, ya, itu. Nah, kemudian muncullah yang baru yaitu Scopus. Kenapa kita memilih Scopus? Nanti akan saya uraikan satu persatu di sini. Gitu. Oke, ini tentang indeksasi jurnal. Jadi indeksasi yang pertama, yang duluan itu dilakukan oleh Web of Science Group, yaitu dari, kalau dulu namanya Web of Knowledge, ya ISI, itu dari Thomson Reuters, ya. Jadi dia mengeluarkan, mengindeks jurnal-jurnal, ya, tentunya yang berbasiskan berbasiskan dari, kebanyakan itu jurnal-jurnal yang dari indeks dari ilmu sains teknologi dan juga ilmu sosial yang baru-baru ini. Nah, dulunya sudah saya sampaikan tadi bahwa artikel yang diindeks di database itu dikenal dengan artikel ISI. Nah, dalam sekarang Web of Science itu memiliki dua jenis jurnal yang terindeks, yaitu satu jurnal jurnal dengan impact factor (CGR) ya, dan juga jurnal yang tanpa impact factor (ASI). Sekarang punya seperti itu. Ya. Nah, itu yang dari Web of Science. Nah, sekarang sebetulnya lebih dulu ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ada istilah jurnal berfaktor dampak. Ya, semakin tinggi nilai faktor dampaknya, berarti semakin berkualitas jurnalnya, itu menurut yang ini. Tapi sebetulnya kalau kita diskusikan tuh indeksasi ini sebetulnya banyak yang mempermasalahkan juga bagi indeksasi. Karena indeksasi itu bisa juga ada sifatnya manipulatif juga itu, sehingga bagi orang-orang yang paham tentang jurnal ini, tentang indeksasi, biasanya dia memanipulasi bagiannya itu dengan apa? Supaya jurnalnya itu terindeks, maka kemudian publisher yang nakal itu kemudian dia mewajibkan ke setiap orang yang akan publikasi jurnalnya, mewajibkan untuk mengutip ya, atau mensitasi paper dari jurnal tersebut. Itu sebenarnya etikanya kurang baik ya. Termasuk kita terkadang mengejar-ngejar supaya indeksnya atau jurnal kita berdampak, itu banyak orang beramai-ramai melakukan self citation. Nah, itu juga ada yang perlu bisa menjadi permasalahan juga. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Scopus. Jadi Scopus ini adalah sebetulnya pangkalan data yang abstrak dan citasi terbesar di saat ini, ya, karena terutama ini dia mengambil sekitar lebih dari 3.500 jurnal ya, yang diindeks. Ya. Jadi indeks yang dari database sekitar 20.000 lebih, ya, dari 5.000 penerbit internasional. Nah, kemudian Scopus ini kemudian mencoba untuk menghitung, kemudian dalam Scopus ini yang dikenal sebetulnya bukan Q1, Q2, Q3, Q4, bukan itu, tapi Scopus ini mempunyai data dengan nama site score. Jadi dia menghitung berapa sebetulnya skor dari citasi dari sebuah jurnal itu. Tetapi oleh Schimego, ya, kemudian dikenal dia menggunakan SJR, Scientific Journal Ranking, yang membagi kemudian menjadi Q1, Q2, Q3, Q4. Pertanyaannya, apakah Q1, Q2, Q3 itu menunjukkan bahwa jurnal itu berkualitas? Belum tentu juga.
Karena kualitas sebuah jurnal bukan hanya ditentukan dari Q1, Q2, Q3, Q4-nya, karena Q itu menunjukkan banyaknya citasi ya, yang dikutip, yang yang didapat dari jurnal tertentu gitu. Dan dalam kelompok bidang tertentu. Jadi kalau kita bilang Q1 paling bagus kualitasnya karena followernya banyak atau citasinya banyak, belum tentu baik gitu. Karena banyak hal parameternya. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, kemudian sehingga kalau kita lihat, saya ingin jelaskan dulu perbedaannya di sini. Kalau kita ingin bandingkan antara Web of Science dan Scopus, ya kan, maka mana yang mau kita pilih itu kan? Tentu saja kalau di Dikti, ya, Dikti ini terutama di pemerintah Indonesia, Dirjen Dikti itu lebih mendorong untuk ke Scopus. Kenapa kita untuk? Karena apa? Jumlah database-nya banyak, gitu. Lebih banyak daripada Web of Science, sehingga kemungkinan untuk bisa terindeks itu lebih besar. Makanya itu begini. Nah, ini adalah nah, kalau kita lihat cakupan dari masing-masing juga berbeda. Kalau Web Science itu lebih kuat, ya, strong, ya. Jadi boleh katakan the strongest coverage-nya itu pada natural science and engineering. Sedangkan untuk Scopus itu sebetulnya jurnal-jurnal yang kuat, ya, yang tertop, yang tertinggi, yang boleh katakan strong coverage-nya itu adalah biomedical, natural science, and engineering. Itu cakupannya. Dan untuk social sciences, humanities itu biasanya masih kurang, tapi yang paling kuat itu. Nah, ini mungkin sehingga menjadi tantangan bagi banyak teman-teman yang ada di bidang social science and humanities itu agak kesulitan. Nah, tetapi di dalam Web of Science kemudian dia mengeluarkan indeks, yaitu ada ACI yang dulunya adalah ISI, kemudian ada juga yang namanya emerging, ya, mengeluarkan yang untuk ada social science citizen index, dan juga dia mengeluarkan juga ibuannya emerging science citizen index. Nah, database-nya itu di situ. Ya. Sedangkan database-nya Scopus itu lebih banyak dari menggunakan database dari Medline. Ini kebanyakan untuk medical dan MBase. Ya. MBase itu banyak sering untuk bidang medical dan bidang lainnya. Ada sekarang 5.000 publisher. Sehingga tergantung itu. Jadi Scopus dan Web of Science itu adalah pengindeks. Sedangkan publisher-nya bisa dari mana-mana. Gitu. Bisa dari mana-mana. Itu yang perlu kita lihat. Nah, sehingga mereka punya kriteria. Jadi kalau kita punya jurnal ingin bisa terindeks di Scopus atau WebScience, maka harus memenuhi kriteria dari Web of Science. Nah, sehingga kalau kita lihat dari banyak data yang dalam Scopus itu ada keuntungan, yaitu apa? Karena pembaruannya setiap hari. Kalau di website dia mingguan mengupdate citasinya itu. Oke, itu ya. Itu ya, Bapak. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Sebelum gini, sumber dari publikasi itu adalah riset. Karena kalau kita ingin tuju bahwa agar jurnal kita itu masuk ke artikel kita bisa dipublikasikan atau naskah kita bisa dipublikasikan di jurnal yang baik, yang untuk bereputasi, maka yang pertama adalah perbaiki dulu risetnya. Jadi sumbernya itu adalah riset kita. Ya, kalau riset kita tidak baik, ya otomatis kita tidak bisa mempublikasikan di jurnal yang boleh katakan yang bisa ke jurnal-jurnal berdampak atau jurnal-jurnal di dalam Scopus yang masuk ranking tinggi gitu, yang punya side score-nya tinggi gitu, itu tidak bisa. Jadi maka dari itu di dalam pokok bahasan saya ini, maka yang setelah kita tahu indeksasi jurnalnya, nah tahu kriteria jurnalnya, maka apa yang kita lakukan? Nah, untuk bisa tembus ke jurnal-jurnal tadi yang terindeks dalam Scopus atau Web Science, kita fokus, maka apa? Yang pertama kali, yang secara umum adalah kita lakukan riset yang baik. Ya, jadi bahasanya do a good research. Jadi yang kedua do a good research, itu paling penting. Nah, pertanyaan kita ini banyak sekali kita ingin menulis ke jurnal yang bereputasi atau terindeks Scopus, tapi riset kita ini belum memenuhi kriteria itu. Nah, saya akan berbagi tentang sumbernya gitu. Jadi kita menulis sumber. Sebelum kita menulis itu mudah, Ibu Bapak sekalian ya. Menulis itu mudah.
Karena apa? Kita semua itu sering menulis, minimal menulis pesan pendek di WA, update status di Facebook, minimal itu, atau di Instagram. Itu berarti kita sudah punya modal untuk menulis. Nah, sekarang saya ingin berbagi. Ini pengalaman sih, pengalaman. Untuk melakukan suatu research atau penelitian yang baik itu bagaimana? Ya kan? Yang pertama, ya kan? Apa syarat riset yang baik? Ini hanya pengalaman dari saya ingin berbagi. Yang pertama, dia harus robust. Robust itu berarti strong and unlikely to fail. Jadi dia betul-betul kuat, dan kuat itu artinya kokoh gitu ya. Jadi mempunyai dasar atau fundamental, kerangka teori atau kerangka riset, ya, itu yang kuat, robust itu satu. Nah, bagaimana? Dan riset yang baik itu menyelesaikan masalah besar dan relevan. Nah, sehingga apa dimaksud dengan relevan itu? Ya itu tadi, relevan artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan dari society. Nah, terkadang kita ini riset itu suka-suka kita. Ya, pokoknya saya mau riset itu. Gitu. Tapi apakah riset itu kemudian bisa memenuhi kebutuhan society? Itu jadi pertanyaan. Maka banyak riset kita, kemudian ketika riset kita ingin publikasikan, banyak sifatnya rejected. Karena apa? Tidak memenuhi kebutuhan yang kita sebut yang kuat. Ya kan? Maka dalam melakukan riset kita harus membaca dulu apa kebutuhan society itu dan apa masalah besarnya, sehingga kalau kita sudah bisa memilih, ya, maka kita harus bisa menerapkan kalau yang sekarang tentang riset di bidang misalnya yang sekarang dalam pandemi, jadi coronavirus disease 19 ini, COVID-19 ini kan menjadi topik yang sangat menarik. Karena apa? Ini kebutuhan society. Makanya ini mudah kita lakukan. Nah, sehingga risetnya mau apa? Risetnya nanti mau sifatnya aplikasi, ataukah sifatnya mendasar, sifatnya fundamental. Nah, ini. Cari dulu permasalahannya, dan itu harus betul-betul kuat, kokoh. Makanya untuk membangun sebuah riset yang kokoh atau yang kuat, itu yang kedua yang saya sampaikan. Jadi penting sekali untuk membaca literatur. Kita ingin publikasi di jurnal-jurnal internasional, tapi bacaan kita jurnal-jurnal tidak terakreditasi. Bahkan yang kita baca itu adalah jurnal-jurnal yang hanya terbitan mahasiswa S1, ya tidak bisa. Kita ingin menerbitkan di jurnal internasional, terindeks, Scopus atau yang berimpak, ya, atau berdampak, itu bacaan kita hanya buku. Bagus buku itu hanya ingin memberikan wawasan. Ya, tapi yang paling penting adalah jurnal yang kita baca. Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa kali Bapak Ibu itu yang mengikuti ini dalam seminggu itu membaca sebuah artikel? Ya. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu perlu tahu berapa dari sekian Bapak Ibu, pertanyaannya berapa kali membaca artikel jurnal dalam seminggu. Kalau kita dalam seminggu tidak pernah membaca jurnal, bagaimana kita ingin menuliskan dalam jurnal itu? Nah, jadi yang kedua adalah penting sekali untuk membaca literatur dan menguasai apa yang sudah diselesaikan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu, jadi kalau kita sudah tahu dari literatur, dari penelitian ABC itu sudah dilakukan, siapa saja yang meneliti, bagaimana hasilnya. Kemudian sehingga apa? Kita bisa tahu studi. Kita melakukan kajian untuk mempertimbangkan metode, gitu. Parameternya apa, sistemnya bagaimana, relevan tidak. Nah, itu maka kita mencarinya bahasa kita. Di samping kita ingin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar, tapi yang ini di pentingnya membaca literatur itu dalam rangka kita ingin apa? Ingin tahu novelty, kebaruan. Kebaruannya di mana? Apakah di metodenya, parameter bagaimana? Saya berikan contoh, ilustrasi ini. Jika kita akan melihat sebuah hubungan parameter X terhadap sesuatu, maka kita tidak hanya memeriksa dengan menggunakan metode yang A. Misalnya begini, sekarang saya ingin mengkaji apakah kebijakan moneter dalam masalah COVID ini bisa mengatasi dunia konstruksi, karena saya dari sipil, dunia jasa konstruksi. Dikaji, itu perlu dikaji. Apakah insentif moneter itu bisa
Ini dikaji. Nah, Bapak Ibu punya teori-teorinya. Apakah metode yang insentif ini kemudian bisa diterapkan? Nah, kalau kita menemukan sesuatu hal yang baru dalam topik kita, apakah bisa diterapkan untuk model yang lain? Itulah yang kita sebut dengan harus ada gini. Terkadang kita tuh hanya mendapatkan mengetahui variabel X, ya kita periksa dengan menggunakan metode A, ya, dan juga metode B, ya, dan harusnya ketika menguji itu, ya di dalam riset itu tidak hanya pada satu metode, gitu. Kita coba bandingkan dengan metode yang lain, metode B. Nah, kemudian dari metode A dan B ini, jika kemudian ditemukan metode baru yaitu berupa Y, misalnya gitu, maka metode Y ini, metode baru ini harus kemudian diuji cobakan pada sistem yang lain, ya, sistem C dan D. Dan juga untuk parameter, itulah kita sebut, artinya apa? Riset kita itu komprehensif. Misalnya begini, mengkaji masalah-masalah, katakan bidang-bidang ekonomi misalnya. Kita mungkin tidak hanya bisa membahas masalah-masalah ekonomi di Indonesia, atau apalagi skupnya kabupaten, skupnya hanya kecamatan. Maka perlu skup yang luas. Bahkan kalau kita mau internasional harus dibandingkan dengan negara lain, kalau ingin betul-betul internasional. Atau pokok kajian kita ada keunikan di metode, parameter, dan sistem itu. Jadi intinya bahwa langkah kedua adalah tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu penting membaca literatur supaya kita mencari kebaruannya di mana. Nah, apa kemudian? Nah, syarat riset yang baik yang ketiga itu pilih area penelitian aktif di mana ada kemungkinan ide dan metode baru dan memiliki dana hibah yang memadai. Nah, kita ingin melakukan penelitian yang kompetitif, tapi dana yang kita gunakan hanya 5 juta, ya tidak bisa. Ingin dapat data, metode yang banyak, yang komprehensif, tapi dana cuma 5 juta. Makanya dana itu penting. Ya, dana itu penting. Kalau dananya hanya sekitar, nah maka penelitian-penelitian gini harusnya dananya udah ratusan juta. Ya. Nah, maka itu menjadi penting. Nah, sehingga apa? Dengan kita area penelitian aktif itu, yang tahu Bapak Ibu sekalian. Seperti saya bidang teknik sipil, tahu mana penelitian-penelitian yang saya lakukan gitu. Nah, itu. Sehingga penelitiannya, apa yang maksudnya aktif itu, penelitian tidak hanya melakukan jenis penelitian deskripsi sifatnya konfirmasi, tapi harus mendefinisikan sebuah mekanisme. Jadi sebenarnya menjawab how, bukan cuma menjawab what, ya. What is, nah gitu. Hanya bisa deskriptif, tapi mengenai how and why. Itulah syarat riset yang bagus. Kemudian yang keempat, saya sarankan jangan bekerja sendiri di dalam riset itu. Ya, karena bisa juga berjalan, tapi bisa jadi hasil penelitiannya berkualitas rendah. Maka dari itu Ibu Bapak, mulai sekarang itu ketika di situ kalau bisa mulai ada kolaborasi. Ya. Kolaborasi dengan apa tadi? Pilih topik tadi yang orang lain memiliki keahlian. Misalnya gini, mungkin Bapak Ibu yang bidang yang sama dengan saya, kita berkolaborasi. Sehingga apa? Ini bisa saling memberikan take and give gitu. Oh, kalau saya tidak tahu, saya bisa bertanya dengan yang lebih ahli. Itu menjadi penting. Jadi termasuk dalam menulis jurnal juga demikian. Ya, kalau saya juga sering menggandeng beberapa teman-teman yang ada di luar, misalnya di Thailand, di Bangkok, di Taiwan, di Jepang, kita mengajak untuk sharing. Nah, artinya karena lebih ahli ya kita coba share itu teman kita. Jadi itu yang ini. Kemudian pikirkan juga kita bisa berkolaborasi itu di nasional juga internasional. Kalau bisa kolaborasi riset antar pusat riset, kolaborasi antar pusat riset. Misal UMY dengan siapa, dengan mana, kita punya kuasa, sehingga apa? Ini lebih punya berdampak tinggi. Jadi dampak publikasi kita lebih tinggi. Itu riset yang bagus, Bapak. Jadi 4 hal itulah, ya, 4 hal itu yang menurut saya, ya Bapak Ibu perlu pikirkan sebelum menuliskan itu. Itu yang slide saya pertama. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan dulu bahwa kita kalau publikasi itu harus syaratnya risetnya harus baik dulu gitu ya. Nah, kemudian oke, berarti sekarang saya akan masuk ke sini. Oke, ini. Setelah kita punya senjatanya tadi adalah sumber adalah research, ya, hasil riset kita. Maka dari itu saya
kalau melakukan riset itu ya selalu saya pantau karena riset saya selalu dibantu oleh mahasiswa. Nah, karena itu ini perlu kita siapkan. Jadi ibu bapak yang sebagai dosen itu biasanya harus bersinergi dengan mahasiswa karena mahasiswa betul-betul membantu kita. Baik, tadi setelah kita punya data riset, sekarang bagaimana kita menyiapkan dan menuliskan naskah. Ini ada nanti dalam PowerPoint saya status dalam ada dua bahasa Indonesia baru bahasa Inggris. Nah, coba sekarang kita lihat ibu bapak gitu. Jadi ini materi yang sini tantangan menulis itu apa itu naskah riset sampai dengan nanti saya akan bicara tentang dan seterusnya sampai dengan nanti kita menuliskan itu. Apa istilah tantangan menulis itu? Ya, apa tantangan menuliskan naskah riset itu? Nah, itu bertanya. Kita oh, apa tantangannya harus kita jawab. Nah, publikasi jurnal tantangannya apa? Kemudian, mengapa kita bimbang ketika menulis? Nah, wah, saya bingung nih menulisnya. Kebanyakan kalau saya tanya kepada para bapak ibu dosen terutama yang saya tangani, itu jawabannya ini. Apakah menuliskan naskah itu terlalu sulit? It's too difficult to write. Naskah riset. Kadang-kadang ibu bapak. Nah, saya pernah membantu DRPM ya, selama hampir 6 tahun. Membantu untuk di bidang untuk mereview proposal-proposal yang diajukan oleh para dosen. Terkadang itu ya tadi karena bapak ibu dosen itu sangat lemah di dalam menuliskan ide-ide dasar atau menemukan problem statement ya, dalam naskah risetnya. Sehingga apa? Karena kesulitan mencari ide, sehingga apa yang terjadi apa? Kesulitan dalam publikasi. Terlalu sulit. Nah, apakah terlalu sulit? Belum, tidak. Karena apa? Nanti kita lihat. Kita merasa sulit karena apa? Kita tidak punya waktu. Merasa tidak waktu. Oh, berarti sulit itu karena kita tidak punya waktu. Gitu. Nah, tidak waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena bingung. Apa yang mau kita tuliskan? Gitu. Tidak punya riset. Maka dari itu mulai sekarang sebetulnya dikatakan tidak punya riset tuh tidak mungkin banyak karena fenomena-fenomena di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebuah riset. Apa yang kita lihat fenomena sekitar itu bisa dijadikan sebagai objek penelitian kita. Ya, maka dari itu itulah pikir perlunya kita betul-betul menjadi orang-orang ya dari lakum tatafakkarun, menjadi orang yang betul-betul tafakur terhadap apa yang ada terhadap isi alam ini kita pikirkan sehingga kita betul-betul punya riset. Jadi saya punya sebuah konsep begini Bapak Ibu. Kalau seorang dosen sudah 2 tahun tidak pernah menuliskan proposal jurnal, proposal penelitian dan tidak pernah melakukan penelitian dan juga tidak pernah melakukan publikasi, itu sudah kaku pikirannya itu untuk menulis. Sehingga apa? Dampaknya apa? Ketika membimbing mahasiswanya dalam skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, nah itu nggak bisa apa-apa. Karena kemampuannya hilang. Gitu. Jadi kuncinya, jadi Bapak Ibu yang sebagai dosen itu kalau dalam 2 tahun berturut-turut tidak pernah publikasi, tidak pernah nulis, tidak pernah itu akan kesulitan. Kita lihat, itu pasti hasil bimbingan tugas akhirnya, tesisnya, itu kacau balau. Gitu. Nah, ini tantangannya. Maka mulai sekarang, Bapak Ibu tolong pikirkan itu. Nah, Ibu Bapak yang baik, apa itu naskah riset atau jurnal? Naskah riset jurnal adalah suatu deskripsi dari hipotesis, tujuan, dan lingkup metode ini, sehingga dalam sebuah riset, naskah riset atau laporan harus ada deskripsi, ada hipotesis, ada tujuan dan ruang lingkup, ada metodenya, ada hasil pembahasan kesimpulan. Dan itu disusun secara sistematik. Ini yang saya pikir, kalau dalam jurnal apa? Tentu saja kita harus mencari kebaruan. Nah, ini yang paling sulit, ya, kebaruannya di mana? Novelty. Nah, nanti kita akan sebutkan di belakang-belakang. Sehingga naskah yang kita tulis itu berdasarkan pada pemikiran dan fakta-fakta serta pendapat yang diperoleh dari bermacam sumber yang dibuat secara unik. Nah, ini saya katakan unik. Jadi menulis sebuah hasil naskah riset atau naskah jurnal, ya, laporan riset, laporan penelitian itu adalah unik. Unik itu apa? Itu melekat sebagai penciri dari penulisnya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat karya-karya tulisan saya, akan punya style atau bahasa yang tertentu yang hanya bisa dimiliki oleh saya. Ketika Bapak Ibu membaca sebuah artikel jurnal lain, dia akan punya style sendiri. Makanya di dalam menuliskan itu sifatnya unik. Maka temukanlah passion menulis itu dari diri Bapak Ibu masing-masing.
Nah, sehingga apa? Di dalam menulis itu apa? Merupakan pengalaman mengumpulkan interpretasi, mendokumentasikan, kemudian mengembangkan, membahas, menata sebuah ide-ide kita, serta menyimpulkan dan mengkomunikasikan secara jelas. Itu apa? Nah, ketika kita menuliskan sebuah artikel, suatu naskah, sebuah laporan, itu sebetulnya menunjukkan kemampuan dan pendidikan kita sebagai penulis. Sehingga Ibu Bapak lihat, ya, tulisan mahasiswa S1, S2, S3 harusnya bobotnya akan berbeda. Ya, karena biasanya apa? Ada pengalaman. Pengalaman dalam mengumpulkan berbeda. Cara menginterpretasikan juga berbeda. Sehingga sungguh malu kalau kita sebagai dosen tiba-tiba hanya ketika mempublikasikan itu hanya sekedar kita mengambil data dari mahasiswa kita. Yang benar adalah dari hasil mahasiswa kita perbaiki. Ya. Nah, tapi saya sangat yakin karena saya juga pernah membantu di bagian di dikti dulu untuk mereview publikasi itu saya baca itu banyak sekali publikasi-publikasi kita yang beredar di jurnal-jurnal itu sifatnya mengambil dari bahan-bahan mahasiswa S1, S2 tanpa ada proses perbaikan. Nah, inilah saya pikir kurang baik. Sehingga apa? Seperti katakan tadi, tulisan kita di jurnal itu akan menunjukkan tingkat atau level pendidikan kita sendiri atau menunjukkan level dari kemampuan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi. Sehingga mencerminkan itu. Jadi kalau kita bisa melihat, nah kalau jurnalnya itu ternyata tulisannya hanya sekedar deskriptif, nah kita tahu ini berarti yang menulis itu level pemahaman terhadap masalah rendah. Sebuah jurnal yang baik, ya paper yang baik adalah bisa menjawab why and how, mekanisme, bukan hanya sekedar mendeskripsikan. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa? Sehingga suatu naskah itu juga menunjukkan struktur pengembangan riset yang dilakukan. Sehingga inilah menjadi pentingnya itu tentang risetnya. Nah kemudian mengapa kita perlu menulis publikasi? Satu alasannya adalah diseminasi hasil riset kita. Kemudian memberikan pengembangan ilmu pengetahuan ini sebagai kontribusi kita dan seterusnya menambah wibawa. Nah, terkadang ini yang saya pikir penting. Menulis itu juga bisa menambah wibawa penulis di Bapak Ibu bagian. Jadi kita ingin mendapatkan pengakuan, bisa kerjasama, bisa promosi. Itu paling penting. Jadi karena dari itu Bapak Ibu tuh apalagi yang proses sebagai dosen itu jangan berhenti untuk menulis. Harus betul-betul karena bisa meningkatkan wibawa. Bahasa saya prestis. Sehingga kalau kita bisa mempublikasikan cita-cita saya itu suatu ketika nanti saya bisa menulis di jurnal yang prestisius, katakan di Nature, di Science, harapannya begitu. Sehingga itu betul-betul menjadi sebuah prestis publikasi. Harapannya apa? Kita bisa mempunyai jaringan kerjasama, meningkatkan pengakuan reputasi universitas. Nah, sekarang apalagi dengan sistem pemeringkatan ranking, baik itu higher education ranking, kemudian ada QS-TA, ada macam-macam, termasuk dikti, sekarang udah mau ini. Jadi, publikasi itu dampaknya apa? Ini berdampak pada reputasi dan pengakuan universitas. Dan juga nanti berdampak juga dengan dana riset. Ini yang penting. Menunjukkan kemampuan berkelanjutan, jadi ini memperoleh kajian. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau bagi saya itu ini riset kita itu adalah kita publikasi itu ingin memperoleh kajian kritis dari para pakar. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, sebetulnya ketika kita publikasi itu kita jangan takut untuk mendapatkan hasil review dari peer reviewer atau dari editor. Maka dari itu kalau saya sarankan Bapak Ibu tuh ketika ingin publikasi itu langsung ke jurnal yang bagus sekalian. Nanti reject Pak, ya nggak apa-apa, reject itu nanti kan yang penting reject ada alasannya. Reject atau accepted itu, rejected atau accepted itu sangat bisa menjadi masukan bagi kita. Jadi seorang penulis naskah jurnal yang bagus itulah dia mau menerima apapun hasil dari tulisannya itu, apakah itu dikritisi, ditolak, itu harus kita menjadikan sebagai masukan. Nah, itu ini beberapa ini. Sekarang kalau kita mendapat kajian kritis sangat membantu sekali. Artinya kita mendapat review gratis ya dari ini. Nah, membangun profil internasional juga memperluas jaringan kerjasama dan itu ya. Ini beberapa ada. Pertanyaannya begini.
Apakah saya bisa nulis? Ya, Bapak Ibu semua bisa nulis. Sampai kata tadi, karena hampir setiap hari itu Bapak Ibu kan menulis. Minimal menulis status di WA itu. Nah, sehingga kita tidak perlu ada keterampilan baru ya dalam menulis itu. Hanya yang perlu ada adaptasi. Bapak Ibu yang berbahagia, menulis itu untuk di dalam jurnal, yang satu hal yang paling penting, yang pokok adalah istiqomah. Istiqomah itu konsistensi. Bapak Ibu harus mencari waktu, ya, waktu yang pas, waktu luang. Kalau saya sering mengatakan kepada teman-teman di OMB itu, golden time. Golden time-nya Bapak Ibu itu kapan? Masing-masing punya waktu, sehingga itu paling penting. Karena apa? Menulis ini adalah keterampilan yang harus terus dipraktekkan. Maka saya katakan, kalau semakin sering kita mempraktekkan ini, ya kan, maka semakin baik kemampuan kita. Tapi kalau kita berhenti, tidak pernah mempraktekkan menulis, maka semakin tidak baik, dan kita nggak akan punya skill. Maka saya kita menulis adalah skill yang bisa kita kembangkan terus. Jadi sehingga semua orang punya potensi untuk mengembangkan. Hanya mungkin ada orang yang mungkin cepat beradaptasi, ada yang lambat beradaptasi, itu saja. Itu. Nah, sekarang jenisnya apa? Oke, ini saya pikir nanti ada reference. Nah, dalam naskah akademik Bapak, itu ada yang kita sebut sedikit referred. Ya, referred journal itu apa? Dia, nah, gini, tidak semua jurnal itu jurnal ilmiah itu sifatnya jurnal yang baik. Ya. Jurnal yang baik itulah jurnal yang melalui proses review. Proses review itu bukan hanya review dari segi format. Sehingga kenapa muncul kita sebutkan jurnal yang sifatnya jurnal dalam kutip ya predatory atau kemudian bahasa kita abal-abal, itu karena apa? Tidak ada proses review. Nah, makanya kita dalam jurnal itu ada referred. Ya, referred itu artinya dia dinilai oleh peer, oleh sejawat oleh pakar yang ahli, pakar dalam bidangnya. Maka dari itu Ibu Bapak yang berbahagia, jadi saya jelaskan apa tuh referred jurnal itu, ya Bapak Ibu cari itu. Jadi ciri jurnal itu sebetulnya apakah itu baik atau tidak adalah bukan di Q1, Q2-nya, tapi dalam proses review-nya. Saya pernah publikasi sebuah jurnal itu hanya Q3, Q4, tapi proses review-nya itu luar biasa, ada sampai berapa? 4-6 halaman yang harus kita jawab. Nah, ini makanya itu paling penting kita sebut review. Berarti paling penting adalah bagaimana melakukan review itu. Nah, dalam ini saya tadi sudah jelaskan. Nah, Bapak Ibu di dalam naskah itu untuk publikasi di dalam jurnal-jurnal internasional, Scopus misalnya untuk jurnalnya terindeks itu ada biasanya 4 tipikal, ada original research papers, ada review papers, ada short communication, ada technical notes. Ya. Nah, nanti dalam kedokteran ada tambah lagi, ada katakan case report. Ya, jadi masing-masing. Nah, untuk tahu ini Bu Bapak sekalian, maksud saya untuk Bapak Ibu, ya, untuk Bapak Ibu tahu ini masing-masing ini, agar Bapak Ibu tahu masing-masing ini, ya, maka Bapak Ibu harus banyak membaca di jurnal yang dituju. Jadi apa jurnal yang dituju itu, Bapak Ibu harus tahu ini jurnalnya apa masing-masing. Bapak Ibu harus tahu, ada technical note. Nah, saya akan berikan contoh. Nah, ini contoh dari kalau original research paper gampang Bapak Ibu ya. Original research paper itu biasanya dari hasil penelitian kita lengkap itu kita publikasikan. Nah, ini adalah contoh review dalam bidang saya misalnya. Untuk review paper itu biasanya referensi yang digunakan bisa sampai ratusan, 100-200. Biasanya kebanyakan jurnal-jurnal yang katanya bereputasi itu seperti ini misalnya, itu dia akan meminta review paper itu bisa sampai 200 atau minimal 100. Maka dari itu ini biasanya saya mendorong ya Bapak Ibu yang punya disertasi atau membimbing mahasiswa S3 itu kita dorong bagian tinjauan pustakanya itu bab itu didorong untuk dituliskan menjadi sebuah review paper, systematic review. Maksud review paper itu ini bisa dipublikasikan. Nah, ini saya pikir menjadi hal yang baik. Jadi bayangan kita menulis paper itu bukan cuma hasil riset, tapi hasil review. Ketika kita melakukan tinjauan pustaka itu, nah kita harus mereview menjadi sebuah review paper, bisa publikasikan.
Nah, tentu saja ini agak lumayan perlu banyak membaca. Ada short communication. Sifatnya apa? Short communication itu adalah gini. Hasil komunikasi kita dengan seorang ahli itu bisa kita tuliskan. Karena ini lebih simpel. Itu juga boleh publikasi. Nah, sayangnya ini belum banyak dipraktekkan di jurnal-jurnal tempat kita, gitu kan. Tidak, hampir sebagian besar hampir sebagian besar jurnal-jurnal di kita itu terus sifatnya adalah hasil penelitian. Padahal sebenarnya ada bentuk lain lagi. Nah, yang berikutnya yang pernah saya lakukan untuk salah satu jurnal di Indonesia itu ini bagus, Civil Engineering Dimension itu. Ini kita discussion. Ini ada sebuah paper, ada sebuah naskah yang dipublikasikan. Kemudian di sini saya memberikan diskusi. Kita balas sehingga kita melihat, oh ini ada penjelasannya yang kurang pas ini di jurnal ini. Nah, kemudian kita memberikan hasil diskusi kita. Nah, itu kita namanya discussion. Itu juga bisa menjadi paper. Setahu saya membaca baru satu-satunya di Indonesia itu yang dalam bidang saya itu yang memuat discussion-nya baru jurnal ini. Ini jurnalnya saya pikir sangat baik. Saya rekomendasikan untuk lama yang bidang sama dengan saya, ini jurnalnya sangat baik karena reviewnya juga ketat dari dulu. Sejak saya tahun 2000-an publikasi di paper itu sangat ketat sekali publikasinya. Nah, ini maka saya, Bapak Ibu, ini discussion. Jadi kita mendiskusikan ide, tidak perlu kita mempunyai data. Datanya cukup dari paper ini kita diskusikan. Nah, itu yang paling penting. Itu jenisnya ini discussion paper. Nah, Bapak Ibu sekarang tadi saya skip saja. Jadi kalau impact factor sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang apa sebetulnya what is the suitable journal? Ya, tentu saja ketika kita memilih jurnal, ya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan journal finders. Ya. Nah, biasanya saya yang menyarankan kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misalnya. Nah, misalnya ini. Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan namanya ini journal finder ini. Di dalam Elsevier yang ini Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi kalau ingin mendapatkan jurnal apa yang cocok dengan penelitian kita, Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal ini. Artinya apa? Papernya Bapak Ibu ketik judul naskah Bapak Ibu, masukkan abstraknya, masukkan keyword, kemudian apa research-nya itu, misalnya itu nanti kita bisa dapatkan jurnalnya. Itu menjadi penting. Ya kan? Jadi jurnal mana yang kita tuju sekarang lebih mudah, ya, karena kita punya namanya journal vendor ini. Ya. Itu. Jadi kita bisa menggunakan tadi dengan menggunakan ini. Ya. Sekarang kita bisa gunakan dengan yang namanya ini, Bapak Ibu untuk memilih jurnal. Ya. Untuk memilih jurnal ini, ya, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Ya. Nah ini, Bapak Ibu bisa menggunakan nama Journal Finder ini. Di Journal Finder ini, apa yang perlu Bapak Ibu masukkan? Hanya memerlukan apa? Dari sini Bapak Ibu hanya memerlukan satu. Ya. Memerlukan judulnya, inputnya, judulnya, kemudian abstrak, keyword, masukkan, maka kita dapatkan apa sebetulnya jurnal yang sesuai dengan Bapak Ibu itu. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata ketika kita memilih satu jurnal, satu yang paling Bapak Ibu perhatikan adalah nanti apa? Acceptance rates-nya. Gitu. Mungkin saya berikan contoh di sini Bapak Ibu. Saya ambilkan salah satu contoh misalnya.
Oke, saya berikan contoh bagaimana kita, misalnya ini. Ini saya punya paper, ya, draft. Nah, ini saya akan masukkan ke sini. Ya, contohnya gini. Ini saya masukkan judulnya ini. Ya, kemudian abstraknya, abstrak itu saya masukkan di sini, ini abstraknya. Ya, kan? Keywordnya kita juga masukkan, keywordnya. Ya. Keyword kita masukkan, ya kan? Ya. Kita masukkan keywordnya. Oke, kemudian ini kita masukkan semua. Kemudian kita pilih tadi misal bidangnya apa, ya kita mau pilih bidangnya misalnya di bidang apa, art and planetary, ya, kita cari misalnya bidangnya itu, kita bisa pilih misalnya juga bisa di bidang engineering. Nah, maka kita cari, kita find journal, ya. Nah, di sini kita pilih, oh ternyata ini jurnal-jurnal dituju. Nah, ada rekomendasi. Nah, ketika Bapak Ibu itu mendapatkan ternyata jurnalnya banyak. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih. Kalau saya publikasikan di jurnal ini, itu impact faktornya tinggi, sales score-nya tinggi, ini tinggi, impact faktor tinggi. Tapi acceptance rate-nya itu ini 18-20. Ini 7 minggu, 15 minggu, berarti paling lama di seasonnya. Ini cepat 7 minggu. Ya. Time publication ini lebih lama. Nah, Bapak Ibu pilih di sini ada alasannya apa? Jadi alasan untuk memilih sebuah jurnal, pertama scope-nya harus sesuai dengan jurnal kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin ke Scopus, maka cari di Journal Finder ini, yang karena yang terdata di Elsevier. Nah, kemudian ini dicari, oh ternyata ini jurnal-jurnal yang sesuai. Nah, tentu saja Bapak Ibu cari ini acceptance rate-nya, ya Bapak Ibu cek, kemudian mana yang cocok. Nah, itu yang paling Bapak Ibu lihat. Nah, biasanya kalau saya itu melihat dulu ini acceptance rate-nya itu lebih banyak diterima atau lebih banyak ditolaknya. Semakin tinggi acceptance rate-nya, berarti itu semakin bagus jurnalnya kita, ya, paper kita coba kita publikasi ke sana itu. Kemudian jangan takut, wah ini kok jurnalnya itu kok tinggi ratingnya itu. Masuk Q1 ya nggak apa-apa, kita coba saja. Nah, makanya kita coba. Itu Bapak ya, jadi banyak sekali ini jurnal-jurnal. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jurnal ini itu hanya ada dalam database dari Elsevier. Nah, ini makanya kita ini sebagai alat bantu, hanya sebagai alat bantu saja. Itu. Nah, untuk memilih jurnal tadi. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita pilih mau jurnal yang mana. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu memilih jurnal yang mana yang tepat, pertama apa? Read papers from the journal if you are not familiar with the journal. Jadi kalau kita tidak familiar dengan jurnalnya itu, setelah kita pilih, Bapak Ibu harus baca dulu. Baca dari jurnalnya, ya misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti mana? Muncul. Tidak muncul. Nah, kita cari jurnal-jurnal, kita baca dulu dalam jurnal-jurnalnya itu. Bapak Ibu klik, oh contoh jurnalnya seperti apa, itu jadi cari. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat, nah ini contohnya, cari jurnal-jurnal relevan. Tadi sudah, kalau ini dulu, kalau yang sekarang mudah dengan menggunakan Journal Finder itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan apa jurnal mana yang dipilih, ya Bapak Ibu baca author guideline-nya, apa petunjuk penulisannya dibaca. Supaya apa? Nah, biasa begini. Tugas editor yang pertama kali itu dilihat apa? Jurnalnya ini ditulis sesuai dengan petunjuk penulisan tidak? Ikuti petunjuk penulisannya. Maka dari itu masing-masing jurnal dia punya petunjuk penulisan sendiri. Biasanya nih yang biasa, kalau Bapak Ibu ingin di Scopus yang masuk di Elsevier itu adalah ini biasa double space, ya kan. Kemudian table text, kemudian gambar itu dibuat terpisah.
ada reference term. Nah, untuk ini reference format style itu daftar pustakanya. Sebaiknya Bapak Ibu itu ya, untuk daftar pustaka ya saran saya Bapak Ibu menggunakan apa? Menggunakan bahasa saya menggunakan ini. Mana ya? Bapak Ibu menggunakan Bapak Ibu menggunakan fasilitas apa? Fasilitas misalnya EndNote atau Mendeley atau apa Bapak itu untuk merubah-rubah style sehingga apa? Ini contohnya, ketika kita ingin merubah-rubah, Bapak Ibu istilah menggunakan tools ini gitu kan. Misalnya ini, Bapak Ibu misalnya, oh ini, misalnya ini banyak, oh saya ingin menggunakan di jurnal mana, itu otomatis dia bisa berubah gitu kan. Jadi otomatis ini akan mudah sekali berubah. Bisa, oh kita ditolak di jurnal ini, maka kalau kita sudah menggunakan apa alat bantu dari ini, dari jurnal, dari apa kata EndNote itu mudah sekali merubah. Nah, kadang-kadang kita itu malas ketika register karena kadang harus merubah format lainnya. Maka dari itu saya sarankan Bapak Ibu menggunakan bantuan alat ini gitu ya. Menggunakan tadi misalnya EndNote dan sebagainya itu. Nah, kalau saya ingin jelaskan apa saya struktur dalam sebuah jurnal itu. Biasanya untuk jurnal dalam kita menulis itu Ibu Bapak ya, kalau kita baca author ada introduction, ada review, ada statement, ada objektif, ada metodologi, biasanya simulation, ada research dan conclusion. Itu adalah standar umumnya. Nah, kan? Nah, sekarang ini standar umum. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam jurnal ini, ya, dia ada hal seperti introduction, itu biasa. Nah, introduction itu biasanya hanya terdiri seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam jurnal ini, coba kita lihat. Misalnya, nah ini biasanya saya punya kumpulan banyak. Misalnya gini. Oke, kalau kita lihat di dalam Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Di sini ada misalnya introduction itu sebetulnya hanya short ini. Biasanya introduction ada kebanyakan terdiri 2 atau 3 atau 4 paragraf. Yang pertama introduction itu isinya apa? Isinya introduction itu adalah bagian sifatnya ini. Di bagian pertama Bapak Ibu di sini itu isinya apa? Itu background, latar belakang. Kita jelaskan latar belakang dari paper penelitian kita atau paper kita itu apa. Kemudian di paragraf kedua, ya, paragraf kedua itu biasanya menunjukkan literature review, ya, singkat. Nah, kemudian di sini di paragraf ini juga hasil review, ya, kita tuliskan itu kan. Nah, itu kita review. Kemudian kita juga bisa menambahkan kalau di situ ada teori-teori yang mendukung, itu kita bisa tambahkan di dalam dalam bagian introduction. Ya. Ini yang perlu kita sebutkan. Ya, sebutkan. Ini contohnya. Nah, itu kita ini introduction. Nah, kemudian setelah itu ya, di dalam introduction itu saya carikan contoh jurnal yang apa lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ya kan ini bagian ini itu biasanya berisi masalah background. Di sini bicaranya udah mulai literature review, ya, situ. Nah, coba perhatikan. Ibu Bapak perhatikan di sini. Di bagian paragraf ketiga atau keempat, itu sudah melakukan namanya the study presented in this paper focus on, nah ini sudah menunjukkan ke arah mana itu paper ini ditulisnya, sudah menunjukkan aim dan maksudnya, dan juga nanti tujuannya. Nah, kemudian tadi untuk menunjukkan novelty. Nah, novelty itu kita harus sebutkan di sini, di bagian sini.
Kalau kita lihat dari baca di sini, ya, kalau kita baca, nah ini. Kalau kita baca dari paper ini, di sini ada menunjukkan tadi, ada yang disebut dengan novelty, kebaruan. Kebaruan itu harus kita kita nyatakan dengan jelas. Biasanya kebaruan itu berada di sini, di paragraf terakhir ini. Ya, biasa kita sebutkan, ini contohnya, ya kan. Di sini ada keterangan dan seterusnya. Nah, di sini dia ingin menunjukkan bahwa kebaruannya di sini. Apa kebaruan di metode, di prosesnya, gitu kan. Ini harus kita cek. Nah, biasanya seorang editor itu akan jeli membaca, di mana ini novelty-nya. Novelty itu bisa suatu invensi atau inovasi, dan atau kita lihat apa sih kontribusi dari papernya itu. Nah, kalau kita ini papernya ini, kontribusinya. This information can be used to advantage while estimating the amount of it. Nah, ini adalah penting kata-kata ini. Tanpa ada satu kalimat ini, maka paper ini bisa jadi menjadi reject gitu ya. Karena apa? Ini kata-kata ini penting, memberikan di mana letak dari kontribusi atau novelty dari paper kita. Itu menjadi penting. Jadi kalau kita tidak punya tidak bisa menyatakan ini ada satu kalimat, tapi satu kalimat kunci. Kalau ini tidak ada, itu bisa dikatakan the novelty of your paper is unclear. Biasanya begitu. Nah, ini saya pikir perlu. Maka dari Ibu Bapak, tolong diperhatikan bahwa statement novelty kita terus kita betul-betul nyatakan dengan jelas. Biasanya di bagian introduction. Nah, biasanya kita belum menemukan itu. Biasanya nanti ada kata-kata di sini mengatakan, biasanya gini, kita sebutkan many papers atau many research have many research have investigated misalnya tadi apa tentang but ya kan, less or none of research focus on apa itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah ini tidak banyak meneliti, tapi tidak banyak meneliti ini. Nah, kemudian kita sebutkan sehingga ya misalnya therefore hence this paper misalnya gitu. This paper, paper ini itu apa fokusnya? Contribute atau apa? Atau misalnya explain atau discuss atau find the new contribution yang disebutkan itu. Nah, ini makanya perlu kita lihat kata-kata di sini. Ini pentingnya di situ Bapak Ibu ya. Itu diperhatikan. Baik, itu cirinya. Saya lanjutkan di sini. Maka tugasnya seorang editor yang pertama kali itu di sini. Ya. Jadi harus tahu dulu editor tugasnya apa. Editor saya kebetulan editorial member dari salah satu jurnal terindeks juga, ya Geoenvironmental Disaster, penerbitnya Springer. Jadi kita pada bertugas dicari itu namanya apa, reviewnya di mana, novelty-nya di mana. Nah, pertanyaan berikutnya, how to start writing the paper. Ya, the paper bagaimana nih? Pertama adalah paper itu harus betul-betul organize the thoughts. Pikiran kita harus dikatakan judulnya. Pertama apa? Tentukan dulu mau judulnya apa. Kalau kita atur paper kita itu. Sampai kita akhirnya apa? Data itu dikumpulkan dulu. Data-data kita kumpulkan, baru kita bisa tulis. Nah, kan? Kalau kita belum punya data, jadi bahasa kita kumpulkan data, semua data itu kita kumpulkan. Ya. Kemudian, datanya seperti ini. Biasanya data-data termasuk apa? Data pustaka kita kumpulkan, paper kita data-data penelitian kita kumpulkan, semua kita sifatkan prepare. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika menulis, nah ini hanya apa? Saran saya, ketika Bapak Ibu menulis itu jangan dimulai dari judul, ya. Tapi mulailah dari bagian ini, material and methodology. Tulis dulu itu. Ya, kemudian Bapak Ibu tulis hasilnya, kemudian pembahasan, baru Bapak Ibu naik ke introduction. Karena kebanyakan tulisan-tulisan kita ini banyak mengutip literatur di bagian pustaka, tapi sangat minim kita gunakan dalam bagian discussion. Itu sangat tidak baik jurnal seperti itu. Makanya untuk bisa memulai itu Bapak Ibu itu harus mulai dengan menggunakan tadi mulai menuliskan apapun itu. Nah, sehingga saya katakan Bapak Ibu harus menulis mulai sekarang. Tuliskan apa saja. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana kita menulis sebuah judul.
di dalam sebuah paper, ya, ini saya ingin memberikan contoh, saya masuk ke slide yang berikutnya. Nah ini, di dalam sebuah jurnal tadi saya katakan ada jenis jurnal tadi sudah saya jelaskan. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini. Nah, di jurnal ini misalnya Bapak Ibu, nah ini judul. Ada judulnya apa, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada biasanya susunan ditulis abstraknya, ada keywords-nya, ada author. Nah ini adalah susunan judul tuh. Nah pertanyaan judul, bagaimana kita menuliskan judul sehingga menuliskan judul itu menjadi hal yang menurut saya penting. Tapi ini terakhir aja judul itu, jangan awal-awal misalnya gitu. Nah, misalnya di judulnya saya mengambil stabilisasi soil with SSS and cement. Wah, ini paper saya ini sudah ada sekarang lebih berapa? Ada 400-an yang mensitasi, 460-an paling banyak mensitasi ini. Padahal saya sebagai penulis belakang, tapi sebagai corresponding author. Penulis di belakang. Ini saya bilang tadi, perlu kolaborasi kita itu. Kolaborasi dengan yang lain. Maka ini punya dampak lebih signifikan. Kalau Bapak Ibu cari tulisan saya ini di Scopus ini paling banyak citasinya. Karena saya tahu pada saat tahun itu memang sudah menjadi booming kebutuhannya itu. Nah, makanya saya cari, Bapak silahkan cari. Judul ini juga kita pikirkan, ini sudah berganti-ganti judul, mana yang tepat. Nah, suatu judul itu, kita pilih judul, bagaimana judul itu sebagai yang tepat. Nah, itu ya. Nah, itu di dalam menuliskan sebuah judul, ya Bapak Ibu tolong. Nanti ini tipenya seperti itu. Nah, saya akan masuk ke sini. Kembali ke sini. Nah, judul itu harus menunjukkan isi dari naskahnya. Sehingga apa, judul itu harus singkat, ya. Tapi juga bisa menunjukkan isinya. Jadi concise. Jadi itu paling biasanya ada judul-judul yang lemah, pengalaman saya. Misalnya tolong hindari juga judul-judul misalnya yang menggunakan analysis of, itu lemah hubungannya itu. Karena analisis itu kan metode gitu. Jadi kalau bisa misalnya Bapak Ibu katakannya mungkin boleh dikatakan the impact, the effect, gitu kan, boleh dikatakan itu bisa. Tapi katakan the analysis, ya kan, the study itu terlalu umum gitu ya. Jadi kita bikin judulnya kira-kira langsung ketika judul itu kena, dan itu bisa merefleksikan isi dari paper itu. Nah, misalnya ketika saya ingin mengkaji tentang bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap pekerjaan konstruksi, gitu kan, atau proyek-proyek konstruksi di Indonesia, itu bagaimana kita cari judulnya kira-kira apa yang tepat itu kan, bukan analisis, bukan economic analysis, ya, tapi kita boleh katakan misalnya itu the effect, misalnya the effect of the pandemic COVID-19 on the construction project in Indonesia. Saya cari. Jadi kita mengkaji. Nah, jadi kita kaji itu. Jadi bisa the effect, ya. Jangan analisis tapi the effect, the impact, gitu kan, boleh gitu. Pendekatan itu. Itu judul. Misalnya seperti ini. Ini saya berikan, saya skip aja karena waktunya juga. Kemudian yang berikutnya kita menulis abstrak. Abstrak itu biasanya kita tulis terakhir. Ini jangan pertama. Tulis abstrak terakhir. Tapi susunannya itu dia setelah judul. Nah, abstrak ini bagian yang paling sulit, ya, paling lama biasanya gitu. Karena apa? Abstrak itu harus memuat singkat, harus memuat objektif, metodologi, results, ya, kemudian important conclusion. Nah, biasanya gini. Karena ini agak perlu apa ya? Kita perlu memikirkan betul. Karena kalau kita hanya memikirkan hanya menuliskan, hanya mengambil comot-comot dari tulisan-tulisan dalam introduction, itu kurang baik. Biasanya kita harus betul-betul meringkasnya. Contohnya seperti ini, ya, saya berikan contoh. Nah, misalnya seperti ini tadi. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini abstrak ini hanya diperlukan singkat. Nah, contohnya kalau kita lihat di Bapak ini, di dalam sini itu. Stabilisasi ini kan tujuannya.
investigation include the following. Ini metodologinya. Ini metodologi singkat. Hasilnya ini. Test results show that both cement and LSS dan sudah itu hasil. Ya. Terus kemudian tadi, what is the important conclusion-nya? Apa konklusi yang paling penting? Nah, itu kita pilihkan di sini, kita masukkan. Jadi itulah abstrak. Ya. Jadi abstraknya yang perlu kita perlu menulis ulang. Ya, perlu dipikirkan. Makanya nulis abstrak itu hal yang paling sulit karena harus menyangkup tadi. Ketika dibaca itu betul-betul bisa mengcover semua apa yang ada dalam tulisan itu. Itu Ibu Bapak, itu yang paling sulit. Makanya ini biasanya terakhir kita lakukan. Kita kembali ke sini. Nah, abstrak itu. Nah, kalau sekarang ada dalam banyak jurnal-jurnal menggunakan namanya misalnya itu abstraknya tapi abstrak dengan bergambar itu kan. Jadi itu ada juga itu. Ada juga itu. Jadi graphical abstract itu juga sekarang juga banyak seperti itu. Keyword juga Bapak Ibu perlu lihat. Keyword itu biasanya orang itu Bapak banyak sekali para itu menuliskan judul itu diambil bukan. Keyword itu bukan judul. Tapi judul juga bisa memuat keyword. Ya, biasanya kalau mengambil keyword itu kalau bisa begini, ketika nanti kita ingin key in, kalau kita search, kita browsing di internet, itu ketika kita mengambil kata-kata COVID-19, itu akan masuk dalam database yang mau kita cari, gitu kan. Jadi makanya memilih keyword itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan dari judul, tapi dari isi mana yang mau kita perkuat. Jadi boleh katakan strong ya. Jadi apa yang mau kita masukkan? Jadi membuat kategori juga ini biasanya diminta banyak 5 ya. Nah, makanya ini saya berikan dalam menulis abstrak itu ya. Ya, tadi this is the last section to be written. Saya katakan this is the last section to be written. Be concise, however, use complete sentence and do not sacrifice credibility and brevity. Biasanya gini, karena saking singkatnya kemudian menjadi tidak bermakna, gitu kan. Nah, sehingga tadi yang paling penting kan ada objektif, kemudian ada metodologi, kemudian ada hasil, ada conclusion, gitu kan. Background sebenarnya nggak terlalu diperlukan di sini. Hanya kita bagaimana mengemasnya, seperti gini. Saya berikan the object of the study develop high performance member dan seterusnya itu. Jadi ada kita sudah seterusnya itu. Jadi kita berikan. Nah, sehingga saya ingin menjelaskan sini bahwa tipe kalau kita ingin menulis itu biasanya sifatnya harus singkat betul. Nah, saran saya minimal kita tuliskan adalah ada objektifnya, misalnya this paper presents the results of investigation itu carikan kita, kemudian kita berikan itu bisa singkat itu kan. Kita sebutkan metodologinya ya kan, the research ya kan collect ya, atau collect the data from the apa kan by apa, kita sebutkan tentang metodologinya, hasilnya apa begitu. Itu biasanya yang terakhir abstraknya itu. Nah, kemudian ya ada extended abstract, nggak perlu bisa extended abstract ya. Nah, kemudian ini introduction. Introduction itu ada bagian background-nya. Ya, background itu biasanya paragraf pertama. Ada letter review. Itu hanya, tapi Bapak Ibu jangan tuliskan letter review, tapi itu dia langsung masuk dalam paragraf kedua. Biasanya kalau saya menyarankan paragraf pertama itu adalah background, paragraf kedua itu review, paragraf ketiga itu objektif dan scope-nya, termasuk nanti paragraf keempat itu. Ya. Paragraf keempat itu biasanya bisa masuk tadi novelty-nya masuk di situ. Nah, itu biasanya 3 inilah menjadi penting. Nah, misalnya gini, dalam bagian paragraf ketiga, saya katakan sini, normally at the end of the section, and that leads you to the research. Jadi kita menyebutkan apa kontribusi riset di sini, sebutkan itu. Nah, kemudian metodologi, ya Bapak Ibu sebutkan, dan metodologi itu isinya apa. Nah, itu saya pikir ini perlu dijelaskan. Kebanyakan metodologi ini banyak yang kurang jelas. Kemudian itu saya bagaimana caranya, nantilah kita ambil diskusi gitu ya. Contohnya itu. Nah, ini result and discussion. Ibu Bapak, kebanyakan kita itu hanya baru menampilkan results.
Ya, tidak ada diskusinya. Result itu begini bedanya. Result itu kita menampilkan hasil, menceritakan what is the result, menceritakan apanya. Discussion itu menjawab why and how, mengapa dan bagaimana hasil itu terjadi. Nah, sehingga kalau yang paling mudah kalau untuk mahasiswa S1, kalau saya minta, kalau untuk diskusi itu berarti kamu bandingkan saja antara hasilmu dengan hasil penelitian orang lain. Itu dulu yang paling mudah. Jadi, diskusi yang paling mudah itu adalah komparatif. Komparatif saja. Tapi diskusi yang bagus itu adalah menjawab why dan how. Itu yang bagus itu ya. Itu yang paling bagus. Nah, misalnya ini ya, the result, contoh diberikan, Bapak Ibu silakan baca. The result of this present study show that the total seterusnya itu sleep cover all participants everywhere. Nah, ada contoh-contohnya, the sleeping duration of breakfast habits and weekend correlated. Ini contoh. Apa yang Bapak Ibu pikirkan di sini? Ya. Oke, Bapak sudah punya jawabannya. Nanti kita, tentu saja ini hasil ya. Apakah ini belum ada pembahasan? Ya. Pembahasan di mana? Karena apa? Dia tidak bisa merujukkan mengapa itu hasilnya seperti ini kan itu. Karena menampilkan. Nah, makanya perlu sebuah perbaikan. Nah, makanya itu. Termasuk sih discussion-nya. Study feeding should be, kemudian ini ada apa? Di sini belum bisa menjawab kenapa hasilnya bisa seperti itu, gitu kan. Nah, tadi yang paling mudah adding and connect finding from other theories ya itu. Maka kita lihat itu review ketika pembahasan itu menjadi penting. Ya. Termasuk ini Bapak Ibu table and figure caption. Nah, saya sering sekali melihat Bapak Ibu harus melihat kecenderungan jurnal itu punya. Bagi kalau kita punya tables, biasanya tables itu dibuat sederhana ya. Ya itu diperhatikan, caption juga demikian, figure gambar-gambarnya biasanya dia menggunakan standar tertentu gambarnya, ya kan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu tadi di dalam menuliskan sebuah result discussion itu harus betul-betul jelas, ya kan? Ya, harus betul-betul jelas. Itu akan kita menjawab hasil-hasil tadi. Kita bikin diskusi, saya skip aja sambil diskusi, waktunya Prof, sudah 2 menit lagi ya, Prof. Ya, waktunya sudah ini nanti. Kemudian menulis conclusion ya. Nah, ini conclusion itu merupakan ringkasan outcome dari eksperimen tadi. Itu Bapak Ibu silakan. Kemudian itu. Nah, saya sering menekankan yang sering banyak sekali bermasalah di sini Bapak Ibu. Di literatur. Maka dari itu Bapak Ibu nanti harus betul-betul menuliskan dengan baik. Ya. Biasanya begini, editor itu akan melihat ini dulu juga. Oh, kalau literaturnya berantakan, biasanya langsung rejected saja. Makanya tolong ketika menuliskan literatur itu, Bapak Ibu menggunakan program yang sudah ada. Ini paling penting. Oke, saya bilang tadi, yang dilihat oleh editor itu ini. Biasanya itu yang dilihat ini biasanya nah, diterimanya sebuah paper itu biasanya karena kita punya pengalaman dalam menulis, ya. Itu. Sehingga juga paper yang kita tulis biasanya bisa menunjukkan tambahan ilmu, maka kita akan melihat itu. Ya, melihat apa yang dilihat oleh sebuah editor gitu. Ya. Termasuk formatnya dulu, ya. Itu tugas editor itu melihat format, ya. Tadi saya katakan pertama, makanya Bapak Ibu terkadang editor itu sudah kenal dengan salah seorang profesor. Makanya Bapak Ibu coba dekati profesor itu supaya bisa menjadi co-author gitu kan. Bisa ini cover page ya, bisa read, bisa sesuai dengan tidak, itu tugas editor pertama. Ya kan? Itu ya. Itu saya pikir itu ya. Kemudian itu dulu bagi saya ya, sudah saya berdiskusi saja, mana yang kurang jelas kita diskusikan. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Prof, luar biasa paparannya. Baik, dari paparan tadi Bapak Ibu kita sudah menerangkan bahwa Prof Agus sudah menerangkan tentang tata cara meresearch, kemudian bagaimana menemukan jurnal yang pas di hati gitu, Prof.
Kemudian juga beliau memberikan contoh langsung dari novelty, kemudian tujuan dari penulisan sebuah karya dibuat, dan kemudian membahas juga tentang format. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung, ada beberapa pertanyaan di sini Prof. Akan saya pilih, karena banyak sekali, ada ratusan Prof di sini. Ratusan pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dari Bapak M. Raffi dari MIPUMY. Bagaimana cara mendiskusikan data yang bersumber dari paper? Karena tadi Prof. Agus sempat kasih contoh tentang hasil artikel yang berasal dari hasil diskusi dari artikel yang lain. Gitu Prof. Mohon dijelaskan Prof. Mas, apa tadi maksudnya? Saya Jadi tadi Prof. Agus sempat memberikan contoh artikel yang dia merupakan hasil dari mendiskusikan artikel yang lain. Begitu, Prof. Betul. Bagaimana itu caranya, Prof? Oh ya, oke. Saya berikan contohnya ya. Bentar, saya ambilkan papernya dulu. Karena kalau kita diskusi kan otomatis ada lawan diskusinya ya, Prof. Ya, apakah kita sekedar membaca atau memang kita debat dengan pakar untuk membahas artikel tersebut? Betul. Nah, oke, baik, saya jawab ya. Begini, tadi saya berikan contoh yang diskusi. Ya, diskusi, Prof. Itu menarik, diskusi. Prof. Ya. Ini contoh paper hasil diskusi. Papernya itu aslinya ini, ya kan? Ditulis oleh ini. Ya kan? Tapi kalau ketika saya membaca, di sini ada beberapa hal yang tidak konsisten dari pembahasannya. Jadi kita pembahasan, ya. Jadi data itu sudah ada di paper. Sudah di paper, kemudian ya dari data itu kita menggunakan data dari penelitiannya ini, dari paper ini. Ya kan? Mana? Oh ya betul. Dari penelitiannya. Kemudian di sini dari data yang kita gunakan itu kita bisa diskusi itu nanti Bapak Ibu itu akan bisa kalau penulisnya ini kemudian membalas itu bisa diskusi panjang. Jadi kita nanti ada harusnya penulis ini kalau saya sudah bikin diskusi ya. Diskusi saya gini kan tadi. Ada beberapa hal. Misalnya saya sanggah hasil penelitiannya misalnya ini. Ya, saya sebutkan penelitiannya itu kita sudah cerita, ya kan. Ini kemudian baru kita cerita ada beberapa hal yang perlu kita sebutkan di sini gitu kan. Oh, ternyata kita jelaskan yang mana yang keliru dari paper itu. Ya, kita bantah, ya itu buat kita sanggah. Itulah tugas kita. Itu kita sebenarnya diskusi. Nah, hasil diskusi ini harusnya itu biasanya editor itu harusnya memberikan kepada penulis aslinya, penulis pertama. Penulisnya itu dia akan tulis, dia membaca. Dia setuju tidak dengan hasil diskusi kita itu. Itu kalau Bapak Ibu lihat, itu discussion itu menarik. Ya. Karena saya pernah mendapatkan jurnal yang pada saat saya S3 itu hasil discussion reply itu sampai dengan berapa? Sampai dengan berapa nomor ya? Sampai ada 5 nomor. 5 nomor itu berarti sampai dengan 5 bulan hasil diskusinya itu. Ya. Itu menarik karena apa? Itu kita itulah pentingnya kenapa kita publikasi. Gitu ya, publikasi di jurnal ini. Nah, itu maksud saya ketika diskusi itu apa Bapak Ibu bisa pertama menggunakan data asli dari yang pertama sumbernya itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menambahkan pendapat Bapak Ibu berdasarkan kerangka teori yang kita buat. Ya kan? Bisa juga kita menampilkan data dari penelitian kita. Oh, dari penelitian saya seperti ini loh. Atau penelitian seperti itu. Kesalahannya di sini. Apa? Itu kita tunjukkan. Kita tunjukkan apa sih kelebihan atau kekurangan dari tulisannya itu. Itu yang kita diskusi. Ya, itu proses diskusinya. Kira-kira bisa menjawab belum itu? Kira itu ya. Jadi baik. Ini pun bisa kita publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks tuh gitu. Itu paling sederhana. Cuma sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat diskusi, itu biasanya waktunya terbatas. Ya. Biasanya hanya dibatasi ketika jurnal ini paper sudah terpublikasi, itu kita hanya diberi waktu 3 bulan. 3 bulan publikasi kita harus membuat tulisan. Biasanya begitu, makanya perlu waktu yang cepat, makanya perlu waktu yang cepat untuk memberikan komentar dulu. Ini bahasa saya, ya kalau ada hasil kita komentari dulu itu. Nah, bahasanya begitu, gitu ya. Oke, baik, Prof.
Semoga bisa menjawab ya, karena ini mungkin hal yang tidak banyak di Indonesia. Tadi juga Prof sempat bilang. Ya, Saya betul. khawatir Prof ini nanti kalau misalnya kita diskusi sendiri itu untuk menghindari asumsi di pribadi, kemudian secara Boleh. objektivitasnya seperti apa gitu ya Prof? Ya, boleh. Jadi saya pikir itu bisa bisa kita tambahkan dari apa teori, bisa dari hasil penelitian kita, bisa juga pendapat kita di situ. Kan diskusi juga Hmm, bisa mengenai pendapat kita di situ. Pendapat oke. kita kan makanya gini, seorang peneliti harus kuat sebenarnya, betul-betul kuat kerangka teorinya untuk bisa melakukan sebuah diskusi. Makanya disitulah yang paling penting itu diskusinya. Ya kan? Oke, Biasanya baik. biasanya reviewer itu kan mengomentari tadi hasilnya apa kan itu. Iya, Hasilnya iya. apa, kemudian diskusi, dicari itu dengan reviewer itu kan seperti apa. Itu saya pikir ini yang saya pikir perlu dijelaskan. Mungkin Baik, Prof. mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Prof. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Dari Muhammad Ilham Fahmi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Prof, bahwa ada visiting professor dari Universitas Malawi. Beliau menjelaskan bahwa ternyata ada diskriminasi di Scopus, dalam publikasi Scopus ini, bahwa ada yang hampir 80% itu dikhususkan bagi peneliti dari Europe atau US dan 20%. Nah, bagaimana Prof itu Prof? Kok ada rumor-rumor yang Ya, nggak enak ya Prof? oke, saya pikir saya tidak akan komentari itu karena kalau saya komentari nanti bisa banyak yang tersinggung nanti. Gini aja. Iya betul. Jangan, ini Kalau masuknya saya gibah ya berpikirnya Prof, begini, kita ya, saya, lanjutkan. saya, saya mungkin tahu ya, karena saya juga salah satu editor di jurnal yang terindeks di situs kampus. Ya, saya tahu prosesnya. Ya beberapa jurnal memang ada yang sifatnya seperti itu, mungkin ada, tapi saya tidak akan begini. Kalau seperti itu kasusnya. Ya, saya menyarankan begini, Bapak Ibu begini. Jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus sudah semakin banyak. Gitu kan? Ya, Banyak. Nah, saran saya menjawab tadi pertanyaan tadi, ya sudah kita mari berdayakan jurnal-jurnal sudah ada di Indonesia ini. Jurnal misalnya gini, ada banyak. Misalnya kalau bidang engineering itu ada di punyanya UI, misalnya International Journal of Technology itu bagus, gitu ya. Proses reviewnya juga bagus, ketat. Ya. Saya juga publik di sana. Gitu. Ada misalnya ada kalau yang saya pahami juga ada Indonesian Journal of Geoscience and Geology itu juga bagus, walaupun Q4 tapi proses reviewnya bagus. Gitu ya. Nah jadi saya pikir supaya kita tidak tadi ada isu diskriminasi, ya sudah nanti kita publikasi jurnal-jurnal yang ada di tempat kita. Makanya tadi saya berikan saran kalau mau seperti itu kita kalau bisa tadi membangun jaringan kerjasama tadi, ada network dengan profesor di mana itu yang perlu kita ya, lakukan. kolaborasi ya Itu Prof. paling penting itu. Jadi saya punya pengalaman ketika saya baru pertama nulis ya tahun 2000. Jadi pertama kali nulis saya tahun 2000 di jurnal itu ya. Itu sering sekali meminta pendapat dari profesor lain misalnya yang saya kenal. Karena misalnya saya tanya ada yang bagus tulisannya itu. Oh saya tanya dengan profesor, saya tanya ini bagaimana pendapat. Jadi kita bisa membantu itu. Jadi diskusi dengan profesor lain itu bisa membantu tulisan kita gitu. Jadi itu saya pikir gitu jawabannya. Jadi nanti tolong Baik. saran saya Bapak Ibu mari yang jurnal-jurnal Indonesia itu didorong supaya dia juga bagus dengan kualitasnya. Kalau seperti sekarang ini kan ada yang mungkin bagus Q2 tapi reviewnya tidak ketat gitu kan. Nah biasanya Ya. kalau teman-teman kita ini kan mencari jurnal yang reviewnya nggak usah ketat-ketat. Nah, kalau saya nggak apa-apa, review itu ketat bagus, gitu kan. Nanti kita introspeksi. Gitu. Saya pernah publikasi di salah satu jurnal, ya, jurnalnya bagus, ya American Society of Civil Engineers, saya masukkan situ. Itu untuk publikasi perlu 2 tahun, dan revisinya sampai 4 kali. Komentarnya bisa panjang, sampai 12-20 halaman. Tapi itu menarik, ya, kan? Karena apa? Komentarnya itu kita ambil untuk memperbaiki penelitian kita. Gitu. Pesan saya begitu. Gitu. Oke, itu saya jawabannya, Mbak. Ada lagi? Baik, baik Prof. Pertanyaan selanjutnya Prof. What is the ideal number of co-author in a research publication? Karena tadi kaitannya sama kolaborasi ya Prof. Berapa sih sebenarnya kolaborasi yang ideal gitu Prof? Jangan sampai kita geruduk-geruduk jamaah nulis bareng
tapi nggak tahu apa background masing-masing. Seperti apa, Prof, seharusnya? Ya, yang bagus itu dia sifatnya multi sana nih, saya bilang multi research ya. Multi research itu multi center. Multi center begini. Misalnya kita punya bidang yang mirip-mirip ya. Saya sekarang sedang nulis juga. Saya sedang nulis. Sekarang saya perbanyak nulis itu dengan banyak partner. Ya. Sekarang pertanyaan begini, apa kontribusi dari masing-masing yang kita sebut sebagai contributionship. Contributionship itu masing-masing punya kontribusi apa? Kalau emang cuma hanya sekedar numpang nama ya kita jangan masukkan sebagai author kan gitu. Iya, Jadi iya, nebeng. sekarang itu di beberapa jurnal itu editor sudah meminta contributionship ya. Jadi author itu apa kontribusinya? Misalnya seperti gini, saya nulis, misalnya seperti ini. Saya share di sini. Sebentar, saya carikan jurnalnya dulu. Saya carikan tulisannya. Publikasi. Saya carikan dulu. Oke. Baik, saya berikan contoh ini. Saya berikan contoh ini, contoh yang share. Nggak muncul ya. Ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini tulisan ini ya. Tulisan ini itu ada dengan tiga, ada 4. Masing-masing ini punya kontribusi apa yang kita tuliskan itu. Kalau ada 10 orang, tapi kalau yang penting gini, bukan banyaknya orang, ya, bukan berarti kita harus banyak orang sedikit, tapi masing-masing punya kontribusi apa gitu dalam bidangnya. Misal begini, ini ada paper saya misalnya. Nah kebetulan untuk menguji ini itu saya menggunakan alat yang dikasih oleh ini profesor ini gitu. Jadi profesor ini memberikan alat ini gitu. Nah kemudian untuk yang ini profesor Ujuni itu dia membantu memberikan dana kan itu, dana penelitian. Nah itu kemudian dana penelitian, kemudian membantu untuk mendiskusikan. Sedangkan ini saya dan partner saya ini apa yang melakukan penelitian. Jadi masing-masing punya kontribusi apa di paper itu. Kontribusi itu bisa dia memberikan dana, memberikan diskusi, memberikan peralatan, ya. Kemudian itu paling penting kita siap. Jangan cuma sekedar numpang nama, harus satu menurut saya itu kalau bisa relevan bidangnya. Iya, iya. Nah itu paling pokok itu. Nanti jangan sampai ini saya tambahkan misalnya namanya Mbak Arda di sini nggak relevan gitu kan. Ya. Tim penggembira Ya, saya, Prof. jadi cari yang orang itu relevan itu. Relevannya apa? Itu paling penting. Dicari yang paling relevan itu apa, sehingga itu bisa menjadikan tadi menurut saya itu tadi bidangnya tadi itu sama. Jadi sebenarnya tidak ada batasan ya. Tidak ada batas kalau bahasa saya. Batasannya adalah kontribusinya itu sendiri gitu. Kalau hanya sekedar numpang nama ya jangan dituliskan gitu kan. Karena mau 10, mau 20, ya silahkan, asal tadi kontribusi jelas. Kalau tidak ada sama kontribusi, ya jangan dituliskan. Itu saran saya. Iya. Baik, Prof. Karena memang menulis itu harus punya komitmen yang sama ya, Prof, ya. Bukan hanya komitmen, saya pikir perlu ada etika juga. Yang paling penting, etika publikasi itu paling penting. Iya.
Siap, terima kasih Prof. Kemudian pertanyaan, ada beberapa ya Prof. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Wahid Nasihudin, mahasiswa MIP UGM. Jadi apakah benar Prof, penulis pemula itu akan kesulitan mencari kolaborator penulis internasional yang memiliki publikasi pada jurnal yang terindeks Scopus? Lalu bagaimana Prof strateginya agar kita diajak atau bagaimana kita bisa mengajak penulis yang lain? Nah ini juga saya juga sebagai penulis pemula Prof. Saya carikan ini, saya carikan paper saya dulu. Itu yang nulis mahasiswa saya itu. Saya carikan filenya di mana. Sebentar Mbak, saya carikan papernya ditulis oleh mahasiswa saya. Sebentar Mbak, ya saya cari. Oke. Baik. Saya berikan saran begini. Kalau kita masih pemula, dan terkadang kalau kita ingin menghubungi seorang yang sudah punya reputasi itu biasanya kan harus dalam bidang yang sama. Saya berikan saran begini, mungkin kita belum minta mereka sebagai, saya berikan saran, kalau kita ingin meminta yang bersangkutan itu memberi bersangkutan itu menjadi co-author, berarti Bapak atau Ibu atau Mas itu berkirim email dulu. Bahasanya begini, ini yang saya lakukan itu, ini yang saya minta mahasiswa saya itu kemarin mengirimkan, kamu kirim dulu email ke sana, ke profesornya, bilang, I'm preparing a paper, ya kan, saya sedang menuliskan sebuah paper, ya kan, misalnya kan, the paper discuss, the paper have similarity with your research focus, ya kan, research interest, itu sebutkan. Nah, kemudian jelaskan, saya ingin saya ingin meminta pendapat dari profesor, ya, misalnya itu untuk menilai apakah paper saya ini layak untuk dipublikasikan misalnya di dalam jurnal itu. Jika layak, apakah profesor juga mau menjadi sebagai co-author dengan cara memperbaiki paper saya? Saya pikir begitu. Terbuka kok. Itu saya ingat betul saya sering meminta beberapa, sampai sekarang pun saya masih sering meminta beberapa teman profesor-profesor lain untuk menanggapi itu. Jadi bahasanya jangan malu-malu untuk mengirim email, Ibu Bapak gitu ya. Jadi jangan sampai kita malu. Jadi belajar ya kirim email, nggak masalah. Sampai sekarang pun kalau ada mahasiswa saya bimbing itu, kalau ada kesulitan, langsung aja tanya dengan profesor yang nulis itu, saya bilang gitu. Nggak ada profesor nanya tentang apa nulis itu, tidak tahu, langsung aja kirim email itu. Nah, nanti dari kirim email itu biasanya ada berlanjut. Jadi saya pikir pintu masuknya itu adalah berkirim email kepada profesornya gitu. Dengan cara menanyakan, bahasanya itu kulonuwun, kita dalam bahasa Jawa, kulonuwunnya itu kita bilang pertama, ya saya tertarik dengan risetnya itu kan, saya sedang menyiapkan sebuah riset, sedang menyiapkan paper untuk dipublikasikan, tanya apakah bersedia untuk membaca sebentar papernya itu. Nah, kemudian itu jika bersedia, apakah juga nanti bersedia untuk memperbaiki paper sehingga kita bisa menulis bersama gitu. Itu langkah pertama. Langkah kedua apa? Kan punya pembimbing itu. Kalau kita punya pembimbing ya kita lewat pembimbing kan bisa gitu. Saya pikir gitu ya. Saya pikir itu jawaban saya. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah banyak penulis pemula juga ya di sini selain Bu dosen, kemudian peneliti, ya Prof, ada mahasiswa juga. Semoga Bapak Ibu sekian ini sudah ada gambaran Bapak Ibu, karena memang waktu kita sangat terbatas ya Prof Agus. Meskipun ada beberapa pertanyaan, tapi harus kita akhiri. Harus berakhir ya. Iya, Prof Agus masih ada tambahan 2 menit lagi, Prof, boleh? Enggak, masih ada waktu 5 menit ya. Ini kan 10.53. Waktu 10.53 ini kan masih ada waktu. Kita sampai jam 11 ya Mbak Arda ya? Iya, Prof. Ya, saya pikir masih ada waktu sekitar 5 menit. 5 menit ini. Silahkan ada yang mau lagi istana ini.
Baik, saya tambahkan ya, Prof. Ada satu lagi pertanyaan. Nah, ini. Dari Bapak Roni, BP PAUD dan Dikmas Papua. Data atau dokumen pengajuan NUPTK dari guru, apakah bisa menjadi sumber data penelitian, Prof? Oh, jadi ada Bapak guru juga di Saya sini pikir hadir, Prof. apapun data itu bisa kita kelola itu ya, tidak masalah. Cuma hanya begini, fokusnya mau kemana kan begitu. Fokusnya mau kemana data itu. Bahkan saya dokter-dokter yang praktek itu pun juga bisa kita data itu asal itu data itu sahih ya. Bahasa saya asal data itu sahih. Sahih itu berarti apa? Valid. Ya. Data itu sahih, itu bisa kita gunakan. Tinggal Bapak itu mau fokusnya ke apa itu bidangnya. Gitu. Mau meneliti tentang apa. Itu saya pikir begitu. Tinggal dikaji. Sarannya itu menurut saya asal data itu sahih ya, bisa kita gunakan. Tinggal gunakan apa. Ya. Ini gitu Mbak Arda ya. Tapi mungkin ada perizinan ya, Prof, ketika kita ingin Oh iya, menggunakan itu masuk nanti di etik clearance. Ya. Kalau iya, kita ingin menggunakan data itu misalnya, apakah boleh? Seperti saya ya. Saya juga seorang insinyur, sering melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Ya, saya tidak berani itu menulis, mempublikasikan hasil-hasil lapangan, apalagi terkait dengan perusahaan tertentu. Itu kan nggak berani karena harus meminta persetujuan dulu kepada yang di proyek itu. Kalau saya menyebutkan namanya, akan bisa bermasalah, maka itu ethical killer. Makanya kalau kita ingin menulis, yang paling penting adalah etiknya tadi. Ada ethical clearance-nya. Apakah data itu sahih untuk kita mendapatkan, apakah dia boleh untuk publikasi. Biasanya kita minta itu. Tidak sembarangan kita bisa menggunakan data. Nah, itu saya pikir gitu ya. Baik, Prof. Jadi saya pikir banyak sekali pertanyaan itu ya. Iya, ini ada lagi Prof dari Bapak Arik. Bagaimana untuk bidang ilmu yang sudah tidak tren, misalkan geografi linguistik? Apakah ada tips untuk meyakinkan pada publikasi? Apa ini masa lalu ya, Prof? Kalau tidak tren itu sudah mengungkit masa lalu, arkeolog semacam itu ya, Prof? Atau gimana, Prof? Tidak, tugas kita nih Bapak Ibu nggak usah khawatir, cari uniknya di mana gitu kan. Ya, uniknya di mana? Uniknya itu berarti gini Bapak kita, maka saya boleh share satu slide. Ini saya pikir penting slide ini. Boleh Prof, boleh. Oke, saya share satu slide, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu ingin mencari apakah penelitian saya ini, paper saya ini masuk atau punya novelty, Bapak Ibu silahkan bikin ini dulu. Bapak Ibu bikin namanya tadi menghimpun dulu pustaka-pustakanya. Saya selalu menyarankan gunakan langkah-langkah ini kalau ingin mikir suatu riset itu. Rumuskan masalah, kumpulkan jenis pustaka jenis, kelompokkan urusan topik, buat ringkasan seperti ini. Saya berikan contoh. Ringkasan. Semua mahasiswa saya, baik S1 maupun S3, saya minta seperti ini. Bikin ringkasan, cari topik masalah, metode penelitian apa, hasilnya apa, dirangkum. Bapak Ibu akan menemukan, oh ternyata, karena apa? Kita merasa penelitiannya itu kelihatan sudah lama, sudah jadul, tapi sebetulnya ada yang unik. Unik. Nah, saya punya mahasiswa S3 gitu juga. Penelitiannya kelihatannya sudah stagnan, tapi saya minta tolong dicari. Oh, ternyata memang ada sesuatu. Yaitu dengan cara ini kita membuat namanya tinjau pustaka tadi, yang kita sebut dengan namanya sistematik. Kita sebut sistematik method review. Kita kelompokkan, kita bikin sistematik. Nah, kita cari seperti ini. Topik masalahnya apa, metode penelitiannya apa, hasilnya apa. Itu kita akan cari topik-topik sejenis. Maka nanti kita bisa mendapatkan Bapak Ibu ya, di mana sebetulnya ada gap. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mencari gap tadi. Gap tadilah muncul nanti bisa di novelty. Oh, ada gap riset di sini, saya masuk di penelitian itu. Nah, bikin seperti ini, ya. Dari sini maka akan membantu kita Bapak Ibu. Ini yang saya sebut namanya tabel tinjauan pustaka. Ini sangat membantu sekali. Membantu di dalam menyusun tadi kerangka teori. Nah, itu penting Bapak Ibu ya. Dari sini Bapak Ibu tentu apa? Ini akan kaya, akan kaya ide. Jadi semua mahasiswa saya wajibkan membuat seperti ini gitu. Sebelum dia membuat tinjauan pustaka. Dari sini itu kita bisa susun jadi paragraf. Nah, maka menjadilah sebuah paragraf tinjauan pustaka gitu. Itulah pentingnya Bapak Ibu.
Ya, ini saya pikir itu. Jadi yang tadi bertanya, saya pikir tidak usah khawatir, tidak ada ilmu yang tidak mengikuti tren, dicari gap-nya. Ya, cari gap-nya, saya pikir gitu. Saya pikir itu. Nah, kemudian tadi saya pikir itu Mbak Arda ya. Baik, Prof. Sudah ini ya, sudah beberapa sudah kita tanyakan dan masih ada beberapa Prof yang menanyakan tentang fee pembayaran Oke, jurnal. saya jelaskan begini. Untuk jurnal-jurnal terindeks itu ya Ibu Bapak sekalian, itu ada dua tipe, ada dua jenis. Ada yang sebutnya ada yang open access, ya. Ada yang subscribe. Nah, Bapak Ibu tuh ingin publikasinya yang mana? Kalau dia open access, full open access, itu biasanya kita kena yang namanya article processing charge (APC). Karena apa? Kita harus membayar proses itu dari uang kita. Tapi kalau ada yang kita subscribe jurnal yang tidak open access, sehingga apa? Kalau kita ingin membaca harus membeli, maka kita tidak dikenakan biaya. Kalau sekarang kan tipenya open access, sehingga kalau saya katakan ada orang yang mengatakan bahwa publikasi di jurnal Scopus itu mahal, tidak. Sebagian besar atau boleh katakan apa selama saya menulis itu semuanya free, karena saya memilih yang subscribe. Jadi itu kita nggak melakukan biaya. Gitu. Jadi menurut saya, Bapak Ibu, yang diperlukan fee, itu fee yang namanya APC tadi ya, Article Processing Charge. Nah, sebetulnya carilah jurnal-jurnal, sebenarnya banyak jurnal-jurnal yang terindeks itu, Bapak Ibu, itu dalam Elsevier, Springer yang free of charge. Nanti tinggal catatnya apa? Ketika free of charge, nanti paling kita diberikan suruh menandatangani namanya namanya itu CTA, Copyright Transfer Agreement, yaitu kita hak untuk memindahkan hak publikasi itu kepada pihak jurnal itu. Jadi nggak usah khawatir, saya pikir banyak. Bapak Ibu tadi tinggal memilih saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kan tinggal memilih misalnya di Journal Finder tadi di sini. Ya. Cari jurnal-jurnalnya, hampir semua itu cari yang bukan open access, nah itu free semua. Bapak Ibu cari, maka bisa cari di situ. Jadi nggak usah khawatir. Hanya memang yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah misalnya begini, mungkin fee untuk begini. Biasa gini, saya ingin kalau kita kesulitan Bapak Ibu ya, kesulitan menulis, tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu itu translate menggunakan jasa translator. Jasa translator nggak masalah. Nah, setelah di jasa translator selesai, Bapak Ibu proofread kan gitu. Prof itu menjadi penting. Jadi langkah-langkahnya begitu. Oh, saya nggak bisa bahasa Inggrisnya bagus. Ya sudah, tulis pakai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kirim ke translator, penerjemah akan menerjemahkan. Setelah itu kirim ke proofreader. Proofreader itu siapa? Orang yang bidangnya bisa jadi hampir sama dengan kita. Dia paham tidak? Oh, ternyata itu beri maksud. Jadi itu langkah-langkahnya gitu kan. Nah, kalau itu mungkin Bapak Ibu kan tinggal bayar biaya menerjemahkan, bayar biaya itu kan lebih murah. Itu saya pikir begitu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang bahasanya kurang bagus, ya tulis bahasa Indonesia, bayar translator sampai gitu. Itu paling penting gitu. Itu tanggapan saya, Pak Arda. Baik, Prof. Terima kasih. Waktunya sudah habis, Prof. Mohon maaf, Bapak Ibu, karena keterbatasan nanti waktu kalau kita. ada yang mau bertanya, ingin diskusi, nanti kita bisa diskusi lewat jalur lain lah. Saya nanti bisa lewat email atau lewat Google Meet. Silahkan. Nanti gini, Bapak Ibu silahkan kontak email saya saja, gitu ya, supaya nanti saya pikir masih banyak mau tanya. Nanti Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ini aja kirim ke email. Nah ini, Bapak Ibu kirim ke email saya saja. Nah, kan? Nanti kita bisa janjian kalau ingin diskusi lewat Google Meet ya atau apa, silahkan kita bisa free of charge, nggak usah bayar. Saya nggak usah khawatir. Kita Terima kasih, Google Meet, Prof. Ya ampun. Kita diskusi gitu, sama-sama apa kesulitannya gitu. Kita diskusi nggak masalah. Kalau nanti ada forum-forum teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin
ingin meminta saya membantu, silahkan kita kapan pertemuan itu ya Pak Ibrahim. Jadi saya pikir tidak terbatas pada forum ini gitu. Nggak Baik, usah luar khawatir, nggak usah biasa. mikir nanti wah nggak usah mikir gitu ya. Yang penting kita itu saya pikir masuk ke sini. Terima kasih Mbak Arda.